anggota tahunan Koperasi Desa Merah Putih Kabupaten Minangkabau tahun 2025. Kita awali dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dengan harapan RAT pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan suatu apapun. Doa mulai. Sekilas tentang KDRT Bilangharjo. Yang pertama tentang anggota KDRT Bilangharjo per Desember 2025 sebanyak 98 anggota. Dengan jumlah laki-laki ada 68, perempuan ada 30 anggota. Kemudian di tahun 2026 ini ada penambahan sejumlah 15 anggota dengan rincian 8 ada penambahan 17 anggota dengan rincian laki-laki 8 dan perempuan 9. Dan perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini KDRT Kelurahan Harjo baru memiliki usaha yaitu pospay, pembayaran pospay. Untuk selanjutnya di tahun 2026 ini kami sudah merencanakan yang pertama yaitu gas LPG. Kami sudah mengirimkan beberapa persyaratan ke agen Pertamina dan juga kami sudah melampirkan beberapa persyaratan yang diminta, tetapi sampai saat ini kami selaku pengurus masih belum bisa menjalankan usaha tersebut karena kami juga menunggu verifikasi dari Pertamina. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Harjo untuk saat ini karena memang koperasi ini memang baru, sehingga pemerintah Harjo, Pak Lurah dan Pak Mong siap sedia untuk mensupport adanya koperasi bisa terutama ini dalam hal kecil yang memang kita support. Ini konsumsinya dari kita mendamping, jadi masih kita support. Ya benar ya Pak Ketua ya. Oh ya. Nanti kalau salah ya, jadi dari pemerintah Harjo support. Iya benar. Selanjutnya dari sisi kesiapan nanti maka itu kan memang nanti ada gedung yang dari tim Jagabaya Pak Supriyanto SD itu mensupport terkait dengan perizinan dan sebagainya. Dan sampai saat ini izin sudah selesai dipakai, sudah selesai, nanti tinggal pembahasan finalisasi begitu karena memang tanahnya insya Allah oke untuk perizinan untuk operasi. Perlu diinformasikan bahwa nanti untuk gedung ADMP itu berada di Kreka, namanya harus tahu semua di Kreka, di bekas SD Kreka, tepatnya depan LMU. Jadi kemarin dari diskusi itu memang gedungnya diberikan di depannya, harapannya apa? Harapannya dengan RMU itu dengan beras itu nanti bisa dikolaborasikan dengan unit KDRT yang ada. Terus ada lagi yang yang dilegalkan tanahnya akan digunakan KDRT itu yang di sebelah baratnya itu ada lokasi memang rasanya kalau di Kabupaten Harjo ya pertanian ordana, pertanian terintegrasi begitu tumbuh Mataram yang nanti memang di situ salah satu tempatnya untuk tadi ruang lele. Kita berharap semua bahwa ini program yang diajukan ini salah satunya LPG tadi, yang satunya lele tadi bisa sehingga sehingga nanti operasi ini bisa mempunyai hasil, karena memang kalau hierarkinya adalah operasi ya nanti hasilnya untuk anggota begitu. Nah pada kesempatan pagi hari ini saya kok merasa ini memang pada belum jadi anggota ini akhirnya anggota atau ini juga nggak tahu karena belum tadi juga
usaha dan pengurus, kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh pengurus itu mohon diupdate di grup, sehingga nanti teman-teman grup itu mengerti bahwa kita mengirim proposal. Ya, berarti kan jadi grupnya ada proposal dan sebagainya. Mau usaha LPG sampai di verifikasi di Pertamina. Harapannya anggota itu semuanya mengerti, karena memang mengapunten ini di grup ini ada kepala dinas juga berbagai anggota PNS itu kan kita ada 2 kepala dinas itu di dalamnya itu memantau teman-teman atau warga kita yang dari dan PNS yang lain yang ikut di sini. Itu yang bisa kita sampaikan. Dan terakhir adalah untuk operasi desa merah putih kita juga memfasilitasi terkait dengan rekrutmen anggota. Jadi kita punya fasilitas pertemuan, ada misalnya pertemuan kaum rois, misalnya pertemuan kelompok wanita tani. Kita punya pertemuan kelompok, itu nanti bisa dimanfaatkan untuk sosialisasi rekrutmen anggota. Kita menyelenggarakan untuk harapannya anggotanya bisa bertambah maksimal, karena memang anjuran dari pemerintah bisa oke. Selanjutnya adalah tantangannya adalah memang saya merasa bahwa ini harus dari tim ini dulu harus diperkuat dulu, sehingga nanti ketika ada armada datang armada bersiap dikirim sendiri, nanti gak kaget jadi bukan atau apa, kita harus benar-benar siap dulu. Nah, ini untuk pertama itu saya berharapnya lelenya udah datang, terus LPG-nya udah siap, jadi ketika nanti armada datang jadi itu orang beranggapan. Ya, mobil seperti itu saja. Saya menyampaikan selamat untuk untuk operasi bisa merangkuli di Harjo, karena untuk pengurus sudah bisa menyelenggarakan akhir mungkin pertama. Harapannya nanti ke depannya bisa sesuai jadwal, dan harapannya tahun depan sudah ada update yang lebih bagus lagi. Karena kan naik operasi SHU dan sebagainya itu nanti harapannya nanti bisa. Selanjutnya tentu kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Bantul maupun Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul mengucapkan selamat dan juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya pada seluruh jajaran pengurus dan pengawas Koperasi Desa Merah Putih Kelurahan Harjo yang alhamdulillah pada hari ini dapat melaksanakan rapat anggota tahunan. Yang selanjutnya tentu juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada seluruh jajaran pemerintah Kelurahan Desa Harjo, Pak Lurah, Pak Carik, serta Pak Desa untuk ketersediaan fasilitas yang luar biasa ini untuk kegiatan pelaksanaan rapat anggota tahunan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan Koperasi Desa Merah Putih, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, Koperasi Desa Merah Putih adalah salah satu program prioritas dari pemerintah pusat, di mana memang lahirnya juga penuh dengan drama. Artinya ketika bayi lahir itu dilahirkan secara prematur bersama KDMP itu juga seperti itu, di mana program itu lahir baru diikuti dengan peraturan yang mengikuti yang di dalamnya. Tapi tidak apa-apa. Cukup kita ikuti saja bagaimana nanti ke depannya, karena kita melihat KDMP dengan berbagai dinamikanya ini yang selalu berubah-ubah dengan aturan yang berubah-ubah. Bagi kami yang di bawah kan hanya bisa mengikuti. Jadi ya kami ngobrol sama-sama kita ikuti program yang menjadi program prioritas ini. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita sadari bahwasanya koperasi itu adalah badan usaha yang berbeda dengan PT maupun dengan perbankan yang lainnya, di mana koperasi ini dijunjung dengan asas kekeluargaan dan juga gotong royong. Bapak Ibu selaku anggota koperasi ini mempunyai kewajiban untuk menjalankan dan juga membesarkan usaha koperasinya, Bu. Jadi koperasi itu bukan menjadi kepemilikannya itu tidak dimiliki oleh pengurus dan juga pengawas koperasi. Artinya bukan hanya peran dari pengurus dan pengawas koperasi yang berminat untuk membesarkan koperasi, tidak. Jadi Bapak Ibu selaku anggota koperasi ini
Sudah dekat-dekatnya belum? Ya kalau di koperasi, kalau di KUB ya jalan semuanya. Kalau sekarang kan jalan masih lama ya Bu, karena KUB Harjo Paten juga masih jalan. Nah biasanya memang formulatif dari setiap kelurahan itu di KUB ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pertanggungjawaban pengawas Koperasi Desa Merah Putih Kelurahan Jalan Besar pada rapat anggota tahunan tahun 2020. Laporan pengawas nama Koperasi Desa Merah Putih Kelurahan Jalan Besar. Badan hukum nomor AHU T 003 titik AH titik 01 titik 29 titik tahun 2025. Jenis usaha koperasi tanggal dibentuk 10 Juli 2025. Pendahuluan 1. Dasar pengawasan. Tentang Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Bab 4 Pasal 38, 39 dan 40 tentang pengawasan. B. Anggaran dasar koperasi. Sumber modal yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan dan pinjaman. C. Tugas dan rencana kerja tahunan. D. Melakukan pemeriksaan, laporan keuangan bulanan, tahunan, kas, serta aset koperasi secara berkala. E. Jenis pengawasan pada tim kerja pengawasan hasil relatif untuk buku tahun 2025. 2. Tujuan pengawasan. A. Melaksanakan program kerja pengawasan hasil relatif untuk buku tahun 2025. B. Meneliti kebenaran data pembukuan atau administrasi keuangan. C. Mengetahui tingkat keberhasilan pengurus dalam menjalankan program adaptasi dan usaha koperasi. Dan D. Mengetahui kesesuaian kegiatan dan kebijakan pengurus sesuai dengan ADART serta peraturan yang telah ditetapkan dalam KUHP tahun buku tahun 2025. Waktu pelaksanaan mulai 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2025 dilakukan oleh Ketua Dr. Pardiono, anggota Ahmad Rehan Hakim, anggota 2 Gilang Priambodo. Sasaran pengawasan: A. Bidang organisasi, B. Bidang administrasi manajemen, C. Bidang permodalan, D. Bidang usaha. Hasil pengawasan: kepengurusan belum optimal karena suatu hal dan hal lain perlu dilihat lagi dalam hal komunikasi antar pengurus dan kepengurusan pengurus serta anggota dan teliti dalam menjalankan tugas dan kegiatan kerja. Dan lebih dilihat lagi dalam hal merekrut anggota lebih komunikatif agar dengan kira-kira dalam KT bisa lebih meningkatkan. Dan rapat atau pertemuan direncanakan dengan lebih matang